Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Kunatifa dengan NIM 24020950047 dari kelas PTIKB angkatan 24. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu yang pertama ada ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Yang kedua ada final state transducer atau mesin, serta yang ketiga itu pohon penurunan, parsin, dan ambiguitas. Baik, pada materi pertama itu ada ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Jadi yang pertama ada pengertian NFA dan komponen NFA. NFA atau non-deterministic finite automata adalah sebuah mesin automata yang dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan perpindahan state untuk suatu input. NFA memiliki 5 komponen utama, yaitu Q, himpunan state. Yang kedua ada himpunan simbol input. Yang ketiga ada fungsi transisi. Yang keempat ada state awal. Dan yang kelima ada state akhir. Selanjutnya ada pengertian IMOV dan ciri-ciri IMOV. IMOV adalah perpindahan dari satu state ke state lain tanpa membaca simbol input apapun. Artinya, otomata bisa berpindah state secara langsung tanpa menunggu input. Adapun ciri-ciri IMOV, yang pertama yaitu tidak membutuhkan simbol input. Yang kedua, ditulis dengan simbol epsilon. Yang ketiga, memungkinkan perpindahan langsung antara state. Contohnya itu seperti Q0 epsilon ke Q1. Selanjutnya ada NFA dengan IMOV. NFA dengan epsilon adalah NFA yang memiliki transisi epsilon. Keunggulannya yaitu yang pertama mempermudah perancangan otomata, yang kedua lebih fleksibel dalam membuat model. Kekurangannya yaitu lebih sulit dianalisis dan perlu dikonversi menjadi NFA tanpa epsilon. Selanjutnya ada tujuan konversi, yaitu mengubah NFA dengan IMOV tanpa menjadi NFA tanpa IMOV. Tujuannya yaitu menyederhanakan otomata, mempermudah analisis, membuktikan ekuivalensi otomata, dan digunakan sebelum konversi ke DFA. Selanjutnya ada konsep enclosure. Enclosure adalah himpunan semua state yang dapat dicapai dari suatu state menggunakan IMOV saja, yaitu ditulis sebagai enclosure Q. Artinya semua state yang bisa dicapai dari Q tanpa membaca input. Selanjutnya ada contoh enclosure. Misalnya Q0 epsilon ke Q1, Q1 epsilon ke Q2. Maka enclosure Q0 yaitu Q0, Q1, dan Q2. Enclosure Q1 yaitu Q1 dan Q2. Enclosure Q2 yaitu Q2. Selanjutnya yaitu langkah konversi NFA IMOV ke NFA. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama tentukan enclosure setiap state. Yang kedua tentukan transisi baru. Yang ketiga gabungkan hasil transisi. Yang keempat tentukan state akhir baru. Dan yang kelima hilangkan semua IMOV. Rumus transisi baru. Transisi baru ditentukan dengan transisi baru Q dan A sama dengan enclosure transisi baru atau enclosure Q dan A. Artinya, cari enclosure Q, lakukan transisi dengan simbol, ambil enclosure dari hasil tersebut. Selanjutnya ada ekuivalensi NFA. Dua NFA dikatakan ekuivalen jika menerima bahasa yang sama. Artinya NFA dengan IMOV. Selanjutnya ada kelebihan NFA tanpa IMOV, yaitu lebih sederhana, mudah dianalisis,
siap dikonversi ke DFA dan mengurangi kompleksitas transisi. Selanjutnya yaitu materi pertemuan ke-10, yaitu Final State Transducer atau Moore Machine. Yang pertama ada pengertian Final State Transducer. Final State Transducer adalah suatu model automata yang tidak hanya menerima input tetapi juga menghasilkan output. Finite State Transducer merupakan pengembangan dari finite automata yang dilengkapi dengan fungsi output sehingga setiap proses transisi dapat menghasilkan keluaran tertentu. Model ini banyak digunakan dalam sistem digital, pemrosesan sinyal, dan berbagai aplikasi komputer yang membutuhkan hubungan antara input dan output. Baik, selanjutnya itu ada komponen Finite State Transducer. Finite State Transducer memiliki beberapa komponen penting, yaitu himpunan state yang disebut Q, himpunan simbol input yang disebut sigma, dan himpunan simbol output yang disebut delta. Selain itu, terdapat fungsi transisi delta yang menentukan perpindahan antara state, serta fungsi output lambda yang menentukan output yang dihasilkan. Finite State Transducer juga memiliki state awal yang disebut Q0 sebagai titik awal proses. Selanjutnya ada pengertian Moore Machine. Moore Machine adalah salah satu jenis Finite State Transducer di mana output yang dihasilkan bergantung pada state yang sedang aktif. Artinya, setiap state memiliki output tetap yang akan dihasilkan selama automata berada pada state tersebut. Output hanya berubah ketika terjadi perpindahan dari satu state ke state lain. Selanjutnya ada karakteristik Moore Machine. Moore Machine memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu output selalu terletak pada state dan tidak langsung dipengaruhi oleh input yang diterima. Output akan tetap sama selama automata berada pada state yang sama. Moore Machine juga cenderung lebih stabil dalam menghasilkan output, meskipun biasanya membutuhkan jumlah state yang lebih banyak dibandingkan model lainnya. Selanjutnya ada diagram Moore Machine. Diagram Moore Machine biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran yang mewakili state dan panah yang menunjukkan perpindahan antar state. Pada setiap state dituliskan output yang dihasilkan. Dengan menggunakan diagram ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana suatu input mempengaruhi perpindahan state dan output yang dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya ada contoh penggunaan Moore Machine. Moore Machine banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama pada sistem digital dan rangkaian logika. Contohnya adalah pada sistem kontrol lampu lalu lintas, vending machine, serta sistem pengolahan sinyal digital. Penggunaan Moore Machine membantu dalam merancang sistem yang membutuhkan hubungan tetap antara state dan output. Selanjutnya pertemuan ke-11, yaitu pohon penurunan, parsing, dan ambiguitas. Yang pertama ada pengertian pohon penurunan. Pohon penurunan atau parse tree adalah suatu representasi berbentuk pohon yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah string dapat dibentuk dari suatu grammar. Pohon ini menunjukkan langkah-langkah produksi dari simbol awal hingga menghasilkan simbol terminal. Dengan menggunakan pohon penurunan, kita dapat melihat struktur pembentukan string secara sistematis dan memahami hubungan antara simbol-simbol dalam grammar. Selanjutnya ada struktur pohon penurunan. Struktur pohon penurunan terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu root atau akar, node, dan leaf atau daun. Root merupakan simbol awal dari grammar yang berada pada bagian paling atas pohon. Node merupakan simbol variabel atau non-terminal yang mengalami proses produksi.
Leaf atau daun merupakan simbol terminal yang tidak dapat diuraikan lagi. Struktur ini membantu dalam memahami urutan pembentukan string dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada pengertian parsing. Parsing adalah proses menganalisis sebuah string untuk menentukan apakah string tersebut dapat dihasilkan oleh suatu grammar tertentu. Proses parsing dilakukan dengan memeriksa aturan produksi yang ada dalam grammar dan mencocokkannya dengan string yang diberikan. Parsing sangat penting dalam bidang komputer, terutama dalam pembuatan kompiler, karena digunakan untuk memeriksa struktur program yang ditulis oleh pengguna. Selanjutnya ada jenis parsing. Dalam teori bahasa dan otomata, parsing dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah top-down parsing dan bottom-up parsing. Top-down parsing merupakan proses parsing yang dimulai dari simbol awal dan berusaha menghasilkan string hingga mencapai simbol terminal. Sedangkan bottom-up parsing dimulai dari string input dan berusaha membangun kembali hingga mencapai simbol awal. Kedua metode ini digunakan untuk memastikan bahwa string sesuai dengan aturan grammar yang diberikan. Selanjutnya ada pengertian ambiguitas. Ambiguitas adalah kondisi di mana suatu grammar dapat menghasilkan lebih dari satu pohon penurunan untuk satu string yang sama. Hal ini menyebabkan makna dari string tersebut menjadi tidak jelas karena terdapat lebih dari satu cara untuk menafsirkan struktur string. Ambiguitas merupakan masalah yang harus dihindari dalam perancangan grammar karena dapat menyebabkan kesalahan dalam proses parsing. Selanjutnya ada contoh ambiguitas. Sebagai contoh, pada suatu ekspresi matematika tanpa tanda kurung seperti A tambah B tambah C dapat terbentuk lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda. Perbedaan struktur pohon tersebut dapat menghasilkan makna atau hasil yang berbeda. Oleh karena itu, grammar perlu dirancang dengan aturan yang jelas agar hanya menghasilkan satu pohon penurunan untuk setiap string. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.